Saudara, apa kabar? Kita percaya setiap orang yang hidup di dalam tuntunan Tuhan, hidupnya selalu terpancar sinar kemuliaan Tuhan. Ya, meskipun hari-hari ini kita banyak sekali menghadapi tekanan-tekanan, masalah-masalah yang tidak kunjung usai, tapi kita percaya kalau kita berjalan bersama Tuhan, pasti Dia memberikan kekuatan bagi kita dan memampukan kita untuk melakukannya. Saudara, saya nggak tahu apakah hari ini saudara sedang bersuka cita, happy, atau bahkan saudara sedang menangis. Yang pasti, semua orang pasti pernah menangis. Termasuk saya juga sering nangis, saudara, ya. Tapi umumnya hanya ketika orang mengalami masalah yang berat atau memikirkan hal-hal yang menyakitkan atau menyedihkan atau mengecewakan, orang menangis. Menangis karena sakit yang dideritanya nggak sembuh-sembuh, menangis ditinggal pacar, putus cinta, ya. Menangis karena merasa diabaikan oleh suami atau orang yang dicintai dan sebagainya, ya. Menangis kehilangan uang, kehilangan orang yang dikasihi, ya. Kehidupan kita manusia tidak terlepas dari tangisan. Nah, juga kita bisa menangis karena sukacita loh, ya. Karena kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat pemeliharaan Tuhan yang kita rasakan setiap hari. Kita bisa menangis, saudara. Tangisan yang demikian, ya, yang saya sebutkan tadi, itu semua hanya mendatangkan kelemahan dan membuat seseorang kehilangan sukacita, ya, membuat orang kehilangan damai sejahtera. Dan tangisan seseorang yang bermakna itu berbeda ketika ia menangis di bawah kaki Tuhan. Karena tangisan jenis ini lahir ketika seorang menyadari akan ketidakberdayaan dan keterbatasannya, yaitu tangisan yang lahir dari jiwa yang hancur, hati yang remuk, menyesali setiap dosa yang kita lakukan kepada Tuhan, ya, kesalahan-kesalahan yang kita pernah perbuat. Kita datang kepada Tuhan, penyesalan yang itu diperhitungkan oleh Tuhan. Inilah yang dirasakan oleh Nabi Daud, saudara, ya. Setelah dia ditegur oleh Nabi Nathan dengan jiwa hancur, Daud datang kepada Tuhan dan memohon ampun atas dosa-dosanya, saudara, ya. Katanya begini, saudara, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar." Raja Daud menangis, saudara, ya. Dan mohon ampun apa yang sudah dia lakukan. "Bersihkanlah aku dari seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku." Penyesalan dan jiwa yang hancur kini sudah jarang, saudara, dirasakan oleh orang Kristen. Meskipun telah banyak melakukan kesalahan dan dosa, kita tidak merasa apa-apa. Kita merasa cuek. Biasa, ntar datang sama Tuhan, ntar Tuhan ampunin, besok berbuat lagi, nangis lagi, ya. Udah biasa. Sepertinya kita nggak ada gregetnya gitu sama Tuhan, ya. Kita nggak ngerasain apa-apa, cuek. Tidak lagi peka bahwa menganggapnya sebagai hal yang biasa. Udah sehari-hari lah, Tuhan kan maha pengampun, nanti Dia ngampunin. Saudaraku, ini terjadi karena kita merasa diri paling benar. Kita merasa diri kita paling sempurna. Kita dibandingkan dengan orang lain sehingga sulit sekali untuk kita menyadari, untuk kita merendahkan diri di dalam Tuhan, untuk kita mengakui kelemahan kita, bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Alkitab menyatakan bahwa jiwa yang hancur dan kerendahan hati adalah berharga di mata Tuhan. Jadi kalau tangisan-tangisan yang saya katakan tadi di depan, ya, karena kehilangan pacar, kehilangan dompet,
sakit nggak sembuh-sembuh itu biasa, saudara. Tetapi yang Tuhan perhitungkan air matamu ketika engkau nangis, datang kepada Tuhan, hancur hati dengan remuk hati, menyesal sungguh-sungguh, dan itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Karena Dia berkata air mata kita ditampung di kirbatnya. Nah, orang-orang yang patah dan remuk hatinya karena merindukan Tuhan adalah modal yang baik bagi Tuhan untuk membentuk dan memakai seorang untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Untuk itu miliki kerendahan hati. Ya, mau nangis, nangis sama Tuhan. Jangan nangis keluh kesah kepada manusia, atau nangis datang sama Tuhan ngeluh perkara-perkara jasmani, ya, perkara-perkara dunia ini. Tetapi nangislah datang sama Tuhan dengan hati yang hancur, remuk, bahwa kita mengaku dosa kita, bahwa kita lagi terhimpit nih Tuhan, kita nggak mampu Tuhan, tanpa campur tangan Engkau aku nggak sanggup. Ya saudara, saya percaya setiap kita pasti menangis ya setiap hari. Entah itu tangisan sukacita, entah itu tangisan syukur kita, entah itu tangisan duka cita ya. Tapi yang jelas kehidupan ini mempunyai makna arti yang penting ketika kita memiliki dan tinggal di dalam Yesus ya. Memiliki Yesus dan tinggal di dalam Dia sungguh-sungguh. Jangan khawatir, jangan takut. Apa yang kita rasakan saat ini, Tuhan melihat kehancuran hatimu. Maju terus, tetap semangat, tetap giat beribadah, karena ibadah itu mengandung janji, dan janji Tuhan harus kita peroleh, jangan disia-siakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.